Satu hari ceritanya kau bisa produksi berapa video? Kalau dalam satu hari satu video. Jadi setiap hari mau bikin video? Saya satu hari bikin video. Walaupun dalam satu hari itu saya biasa buat 2 video untuk konsumsi. Jadi kemarin itu kaget Kak, karena memang beda. Tidak tahu ini mungkin yang kurasakan memang beda ya orang buat video di Bandung sama di Makassar. Kenapa? Karena ada ini kuliah di YouTube. Masalah penggunanya di Bandung, pengguna aplikasi di Bandung sama pengguna aplikasi di Makassar. Kenapa? Kalau kalau penduduk yang ada di Bandung itu 2,1 M entahlah apa itu. Kalau salah Kak bilang Ki 2,1 M. Dan yang pakai TikTok itu 1,8 M. Oke, kita masuk di part untuk tentang TikTok. Nah, bagaimana sekarang algoritma TikTok? Nah, saya dulu mau dari saya dulu ini. Ketika pernah follower dulu tuh sempat saya setiap posting video itu penonton paling sedikit sekali itu 5.000-an, paling sedikit sekali ya. Sisanya itu 12.000, 40.000 satu kali post, dan kondisi followerku pada saat itu masih 12.000. Sekarang kayaknya 23.000 lah. 23.000. Tapi lama Kak berhenti. Karena itu tujuanku adalah pada saat itu saya hanya mau riset saja algoritma sosial media bagaimana sih yang semua terjadi. Karena katanya kalau kita upload terus naik itu followermu. Sekarang ketika muncul TikTok Shop itu menurutku tidak tahu berubah atau tidak ya. Tapi tidak terjadi pula di Anumu. Ketika saya posting penontonku hanya 7 8 dari yang biasa paling minimal 5.000. Turun drastis begitu. Iya. Kenapa bisa begitu, Di? Aku tahu ya Kak. Kalau sekarang Anumu TikTokmu bagaimana? Kalau TikTok saya tidak pernah turun drastis. Palingan turun drastisnya itu misalkan saya selalu Kak bandingkan nih. Misalkan saya upload video maghrib, saya lihat, FYP nih karena waktu 30 menit masih stuck pada 104 like FYP ini. Tapi dalam 4 hari kemudian naik di 10K penontonnya, yang like naik di 1.002. 1.002. Sekarang yang lu tangkap kau sebagai pelaku ini di bawah, di pelaku konten kreator di TikTok dan sudah 100.000 lebih, 134.000 lah. 134 kayaknya. 134.000 follower. Apa memang harus dilakukan supaya bisa ke FYP? Kalau saya sih konsisten. Nah, yang kedua untuk isi konten itu harus saja yang bahan materi stand up ya, harus nampak punchline-nya itu. Kapan punchline-nya? Di awal atau di pertengahan atau premis dulu di depan? Saya tidak pernah punchline-nya itu di akhir, tapi ada pada tengah dan akhir. Jadi 2 punchline. Dan untuk di awal apa yang kau lakukan di kontenmu untuk menarik ceritanya, interestnya orang bilang mau kak teruskan untuk menonton. Cocok. Misalkan kemarin yang viral 1 hari di Bandung. Ya. 1 hari di Bandung. Ya. Pasti mau menilai orang. Jadi kata kuncinya di situ. Kata kuncinya di situ. Itu yang bikin orang berhenti Ki. Itu yang buat orang 1 hari di Bandung. Apa di? Ya. Contohnya kemarin juga 3 hari di Bandung, tentang martabak. 3 hari di Bandung. Jadi ada memang kata-kata. Terus kalau menurutmu yang gagal apa yang bisa sharing? Kalau video gagal? Iya, video gagal. Cover. Merasa gak bagus suaraku kemarin. Karena pernah Kak cover menyanyi Kak. Karena saya dari kelas 3 SD main gitar. Merasa gak bagus suaraku karena ada ciri khasnya, serak-seraknya. Tapi gak pernah ada orang nonton nih. Zidane berhasil di situ nih? Karena memang bagus suaranya. Kira masih bisa aja kau bersaing dengan Zidane. Susah. Dia sahdu kita deh. Kalau cover yang gagal. Cover gagal. Jadi selalu memang nu simpan di depan itu intinya dulu apa? Iya betul Kak, betul. Baru nanti pinu mainkan situ video sampai akhir. Terus waktu videomu berapa lama biasa? Maksudnya durasi video yang lu buat? Kalau durasi video tidak pernah lebih dari 1 menit. Stuck pada 1 menit terus. Tapi selalu memang sediakan di akhir punchline-nya apa? Selalu juga sediakan punchline-nya di akhir sama di tengah. Ada juga berarti 2 kali kamu. 2 kali punchline-nya. 2 kali lempar ke sini. 2 kali ku lempar. Kayak contohnya begini Kak. Kontenku yang kemarin. Apa tuh?
tentang itu lagi-lagi gue bilang yang Papua sama Sulawesi. Iya. Baku adu ini arogansi. Saya Papua begini terkenal begini, saya ujungnya orang ada satu orang, apa semua tukar ribu, balik pinjam nu. Lucu di situ. Pas ku kasih lagi ending, ku giring ke ending, ku bilang ternyata pinjam lebih menakutkan daripada orang Papua. Nah itu kasih kayak begitu. Begitu. Jadi selalu memang sediakan anunya punchline juga. Tapi apakah ketika kau menyediakan punchline 2, apakah kau sudah siapkan dari awal itu atau nanti di lapangan baru mencari apa lagi bagus? Di lapangan. Tidak pernahkah konsep sesuatu itu tidak pernahkah konsep sesuatu yang rencanakan di awal? Yang rencanakan di awal. Iya, betul. Tidak pernahkah konsep sesuatu yang rencanakan di awal? Kenapa? Karena mood-moodan enggak? Kencang moodku saya, Kak. Jadi misalkan kalau saya ke kampus, ketemu teman-teman, di situ mau berpikir buat konsep deh. Ayo deh video, Kak. Ada konsepku. Apa konsepnya sini mau kok? Ku aja di tempat tag, baru kali TikTok mas scroll Kak. Oh, jadi tetap juga cari referensi begitu. Cari referensi. Oh, tapi ndak saya lihat di video-videomu ndak terlalu ikut-ikutan dengan tren yang biasa kan orang ambil kini musiknya. Oh ya, tidak saya itu, Kak. Kenapa? Jadi saya misalkan begini, saya mau lihat ke seberapa lucu orang bisa FYP. Nah, misalkan yang kusuka itu kontennya Bang Baut, yang udah tahu orang apa itu, yang jelas ada Bang Baut, yang gondrong, dia itu tidak jina terlalu mengkonsep video yang teks transisi satu kali teks, tapi kena karena secara gimmick muka dapat dan isi kontennya juga lucu sekali. Jadi saya itu kalau lihat mah konten-konten begitu jadi bukan mau ku tiru. Ya, terinspirasi saja. Tapi terinspirasi, Kak, dari apa yang bagus ini udah dapat gini, pasti ada saya ku dapat lain. Jadi terinspirasi di situ aja sebenarnya. Tapi memang sekarang kan di TikTok kayak generasi Z yang kebanyakan toh. Ya, jadi Z. Kan beda jokesnya nih generasi Z sampai lagi jokes bapak-bapak beda gitu. Beda lah. Beda gitu. Di situ kan tantangannya Z ini sekarang dia kan sudah sering terlalu banyak hiburan lihat. Jadi pasti selera humornya lagi punya ekspektasi lebih. Apakah maksudnya pada saat kau pembuatan tidak terlalu berpikir juga bilang harus lucu ini, atau memang bilang bikin saja deh? Kalau masalah harus lucu, tidak pernah ya berpikir harus lucu, tidak pernah ya berpikir. Bikin saja. Tapi, karena kalau berpikir mah tentang lucu, dah lucu itu. Pasti lucu mi. Oh iya. Pasti lucu mi. Iya. Tapi gua harus lucu. Oh begitu. Saya tidak harus harus lucu ya. Tapi dalam satu hari ceritanya kau bisa produksi berapa video? Kalau dalam satu hari satu video. Jadi setiap hari bikin video? Saya satu hari bikin video. Walaupun dalam satu hari itu saya biasa buat 2 video untuk konsumsi 2 hari ke depan. Begitu. Oh, jadi bikin memang King. Terus ada ndak kalau di TikTok itu ada ndak maksudnya waktu-waktu tertentu di upload? Kalau saya punya waktu. Ada tapi terkadang misalkan saya kan kemarin kuliah aktivitasnya orang mungkin sore enak pas maghrib karena orang tunggu azan maghrib apakah orang lagi macet. Selalu di FYP kadang juga upload ke sore-sore yang sebelum maghrib ada FYP juga. Tapi pernah kan upload video jam 2 malam yang aksi. FYP besoknya langsung ke 1,3 M. Sekarang itu stuck di 2,9 M. 2,9 M. Tapi video paling tertinggi mau berapa M? 12,1 M. 12,1 M. 12 M, 1. Iya, 12,1 Astagfirullah. Video apa itu 12,1? Yang bala-bala. Bala-bala apa? Yang di Bandung. Oh, bukan itu martabak. Bukan. Itu di Instagram yang paling banyak itu. Itu 12 M. Kalau di Instagram itu yang paling tinggi 6,9 yang terambulan. 6,9 M itu. 6,9 M di Instagram. Di Reels. Kalau di TikTok yang paling tinggi itu yang bala-bala 2,1 M. 12,1 M. 12,1 M. Berarti 12 juta penontonnya itu. 12 juta penontonnya. Oh, jadi kemarin itu kaget, Kak. Karena memang beda. Nggak tahu ini mungkin yang kurasakan memang beda orang buat video di Bandung sama di Makassar. Kenapa? Karena ada ini kuliah di YouTube. Masalah penggunanya di Bandung, pengguna
pengguna aplikasi di Bandung sama pengguna aplikasi di Makassar. Nah, kenapa? Kalau kalau penduduk yang ada di Bandung itu 2,1 M, entahlah apa itu. Kalau salah Kak bilang 2,1 M. Dan yang pakai TikTok itu 1,8 M. 1,8 M. Rentang usia itu anak-anak, dewasa, remaja, dan orang tua. Itu masuk semua Mi. Jadi itu gue bilang kenapa ini dulu setengah mati ya buat video di Makassar. Walaupun pikiranku lucu sekali ini lucu nih. Tapi tidak pernah kena sampai 12 M. 12,1 M. Berapa Ji mentok pada Makassar pernah udah tinggi? 2,9 M. Itu pun demo Ji. Jadi video rekam Ji. Di Bandung Kak buat video. Di Instagram banyak tek Kak karena upload ke info Bandung. Baru natek semua Ridwan Kamil. Padahal tidak nutek juga info Bandung. Nggak ku upload di Instagramku, di TikTok juga upload. Sampai pada Makassar coba upload di Instagram deh. Naik lagi. Wih, ternyata naik Ki. Wah. Itu heran Kak, luar biasa ini. Apakah itu penyebabnya karena nu bikin di Bandung atau karena nu upload di Bandung? Ya itu dua-duanya kayaknya. Ku upload di Bandung sama aku bikin di Bandung. Beda mungkin kalau kita upload di Bandung sama upload di Makassar Kalau uploadnya yang aku tak Mia. Jangan sampai kalau betul dia baca ceritanya. Nggak tahu ya. Kalau TikTok dia baca kalau kita upload di Bandung. Kan algoritmanya TikTok dia merekomendasikan dulu beberapa orang toh. Tapi kita tidak tahu siapa yang rekomendasikan. Ya betul. Jangan sampai masuk juga kriteria yang rekomendasikan adalah orang yang sekitar di situ yang tempat ngupload. Ya, bisa jadi gitu ya. Tapi selama ngupload diamu bagus penontonmu. Selama Kak di Bandung upload video bagus semua, bagus terus viewersnya. Karena anda tinggal Mia aja di sana. Itu planningku gak ada begini Kak. Setelah Kak lulus langsung ke Bandung. Pulang jadi Bantaeng, pamit ke Bandung saya. Walaupun bukan lanjut S2 dulu, cari pengalaman dulu di Bandung, perkuat relasi. Di sana. Ya. Memang di sana maksudnya kalau berpotensi kalau di Bandung. Kepala juga dingin tuh. Iya, kalau di Makassar panas, sedikit orang sebaji orang. Di lampu merah ya kok Bang. Bedanya sama di Jalan Asia Afrika di Bandung. Baru lampu kuning klakson orang pipik di Bandung enggak pernah ada. Tapi harus kembali ke Makassar. Harus kembali lah. Karena ini kota teradu ini, apalagi gerbang timur Indonesia. Artinya di sana kita cari inspirasi, nanti harus besar di sini supaya kita berbagi sama orang di sini tuh. Betul Kak. Tapi memang kalau di sana mungkin relasi juga tuh memang udah dipungkiri bahwa kayak misalnya stasiun televisi walaupun televisi enggak terlalu televisi tuh lebih dekat ceritanya kalau di Pulau Jawa. Dan syukur mungkin lahirnya YouTube dan lahirnya TikTok dan Instagram bisa meratakan semua toh. Tidak, tapi beda memang. Kalau kita tinggal di sana misalnya apalagi bisa nongkrong kalau diterima sama maksudnya circle tak mungkin kayak content creator di situ. Iya, indah di topi ya Kak. Beda memang. Maksudnya kalau seperti mungkin setiap hari nonton Deddy Kobuser juga kan. Kalau di Makassar kau tinggal memang caranya toh. Betul. Toh beda memang, tapi sekarang bagusnya kalau juga karena ada YouTube bisalah sedikit mempermudah. Tapi tidak dipungkiri beda memang di sana. Semoga saya di sini akan berkembang juga. Apalagi sekarang kayak contoh tuh kayak agensi di sana itu maksudnya besar baru karena kenapa? Karena kan produk-produk di sana memang banyak di sana lahir di sana dan banyak di sana besar di sana. Jadi maksudnya kalau untuk influencer mau endorse influencer besar memang berada di sini kok dong apa Ji? Siapa yang besar? Nggak ada Ji. Besar maksudnya ya besar di sini Ji. Pabrik pun juga di sini mungkin cabangnya Ji. Kalau mau jadi agensi mau tawari bilang mau ndak deal apalagi dengan ini saya punya agensi influencer, saya tanya di pusat dulu. Selalu pasti di pusat janunya karena kita di sini masih gitu masih cabang Ji. Tapi semoga ke depan bisa merata semua toh. Sendinya dari dulu saya ambil sebelumnya ada salam dari Binjai, salam dari Kalontala ke Jakarta ke Kabang. Kalontala itu wilayah mana itu Kalontala? Gua. Oke, jadi di situ memang bedanya apalagi mau kita berkarya, bedanya ceritanya memang waktu kamu berkarya di Bandung dengan di Makassar. Tapi selama di Makassar masih selalu kamu mulai saya lihat kau bikin lagi perbandingan lagi. Ini bedanya masih, Makassar. Masih.
Laku yang begitu, Ang? Kalau masalah laku karena itu yang selalu kak bilang itu yang buatkan naik, mungkin mau kak pakai untuk saat ini dulu itu. Ceritanya kalau bahasa brandingnya itu positioningnya. Ya itu positioningnya. Positioningnya fokus ke tema Makassar Bandung. Makassar Bandung. Karena kan kayak ada itu kayak podcast Kesel aja, dia kan fokusnya ke anak Jaksel. Itu yang bahasa Jaksel toh. Jaksel, ya. Nah, dia kan ke situ fokusnya yang setiap dia bikin konten seperti itu rame. Karena memang sekarang sulit memang kita dikenal cepat kalau tidak punya karakter. Harus karakter punya dia. Iya, jadi salah satu karakternya itu begitu konten betul. Makassar Bandung itu saja olah terus dikembangkan. Nah, nanti kalau sudah di atas ceritanya puncak apapun lu bikin, istilahku saya itu Midas touch. Midas itu sentuhan Midas. Sentuhan Midas itu apapun disentuh jadi emas. TPI. Iya, karena apapun nanti buat. Contoh apalagi kan cara supaya terlihat ceritanya oleh kalau mau terlihat sama kepala sekolah pada saat upacara di hari Senin waktu sekolah pakai baju olahraga tuh. Iya. Kalau mau dilihat. Atau pakai baju olahraga. Pakai baju olahraga. Kalau enggak baju olahraga rata aja semua dilihat. Jadi mungkin itu karaktermu. Ada orang juga memang besar dari yang sensasi nih cari tuh, yang kayak dia buat apalagi sensasi, kemudian kalau terkenal pertanyaannya biasa di situ, siap kinda ini orang. Ada kan yang sudah siap untuk memang punya karya sebelumnya, ada memang yang kosong kan banyak begitu sekarang. Banyak. Kayak adalah beberapa yang kita tahu yang tiba-tiba terkenal itu silang atau dan udah dapat itu yang lama ya Normang Kamaru ada lagi sebelumnya Normang Kamaru Keong Racun Keong Racun ya itu Sinta Jojo dasarkah Keong Racun TikTok pertama suhu itu master. Aku tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi kita tidak tahu bagaimana karena tidak siap begitu toh. Beda dengan contoh tahu Awak Karin sampai sekarang Yonglex. Yonglex ada gitu. Ya, masih selalu ada karyanya, tapi sebelumnya kan ada maksudnya tanda kutip mungkin kontroversi orang, tapi dia terus berkarya toh. Ada memang karyanya dia buat selimi dicala-cala tapi tidak peduli Pak. Tapi tetap ada. Jadi ini Kak mungkin saya tanya lagi. Apa itu? Lebih baik api besar yang akan padam daripada api kecil tapi menyala terus begitu. Kalau saya saya lebih api besar. Iya api besar. Yang penting karena kalau api besar pernah membakar banyak sekali tuh. Oh iya. Tapi ujung-ujungnya akan hilang seperti. Kalau begitu ketentuannya. Tapi kalau saya kan namanya api besar, kalau padam masih ada api kecilnya. Masya Allah. Kalau api kecil, gak diragukan. Mati. Tapi kalau memang pernyataanmu premisnya ceritanya api besar dan pasti padam. Semua orang pasti memilih yang menyala. Betul. Toh? Tapi kan biasanya api kecil kalau disiram gimana? Akhirnya digugurkan. Api kecil yang akan terus menyala. Api kecil terus menyala karena menurut kalau api kecil artinya begini, kayak api kecil itu kayak ibaratnya berjalan gitu setengah-setengah artinya kalau di jalanan itu setengah-setengah tidak terlalu di kanan, tidak terlalu di kiri. Atau tidak terlalu kencang atau tidak terlalu lambat. Ada di tengah-tengah, dilapok lah. Jadi harus kau kasih jelas mau kau sekali kencang kau. Mau kau sekali lambat kau. Mau kau sekali kanan iya, artinya mau kau sekali menjadi artis tampan harus kau tampan sekali. Kalau mau kau jadi artis jelek harus kau sekali jelek sekali. Jangan ada di tengah. Di tengah. Istilahnya memang kalau brand itu bicara kita brand ini apapun personal branding mestinya memang itu branding itu harus rasis. Harus jelas rasis apa, etnisnya apa. Harus rasis. Maksudnya bukan dalam tanda kutip rasis bilang rasis dalam tanda kutip ini harus jelas apa perlawanannya. Harus jelas dia berdiri di garis mana. Misalnya kalau kau harus misalnya kau jelas berdiri misalnya di humor yang bercerita tentang Makassar Bandung. Jelas itu. Ke situ mau. Misalnya di situ. Misalnya di situ. Terus misalnya kalau brand itu Kampung Merdeka jelas aspirasi perlawanan. Terhadap ketidakadilan. Jelas itu. Di situ. Rasisnya di situ. Rasisnya di situ. Harus jelas supaya karena kalau tidak
tidak rasis di dalam tanda kutip, bukan ceritanya rasis antara maksudnya menjelekkan antara etnis, tidak. Ini dalam bahasa tanda kutip branding. Mau dikasih nanti menit ini ada menitnya supaya tidak dipotong. Nggak dipotong kan? Tetap nggak dipotong. Oh iya, dari dipotong. Harus 10 orang. Harus 10. Nanti ada potong. Jadi harus jelas sebenarnya kita berdiri di garis mana. Contoh saya terinspirasi juga itu dari brand Nike toh. Itu Nike kan selalu mengendorse orang-orang yang maksudnya jelas perlawanannya. Dulu kayak Michael Jordan. Jelas kan memang Michael Jordan tuh apa dia orangnya? Kayak selalu memang melawan, terus dalam tanda kutip dia kulit hitam. Jelas basicnya di situ. Iya, di situ gitu ya. Dan orang yang kalau ada rasis begitu pasti banyak ada followernya. Ada pengikut setianya. Betul ya. Iya toh, ada pengikut setianya. Siapa di sekarang dulu siapa kayak itu dulu kayak yang artis TikTok yang paling pertama sebut masih TikTok di awal itu. Yang kawat gigi. Bowo. Sehina-hinanya Bowo. Sehina-hinanya ada kan meet and greet dengan nominal 200.000 per orang. Apa? Betul. Dia jelas bagaimanapun dia kalau orang sudah maksudnya dalam tanda kutip ini rasis ceritanya jelas siapa dia pasti ada kaumnya. Saja orang-orang buruk saja, Firaun saja ada pengikutnya. Saking buruk, saking jelasnya. Keburukannya. Nah, sampai ada pengikutnya. Nah, jelas gitu. Paham. Jadi kayak kasih jelas kila, artinya pertajam kila lagi. Ini saya cerita begini, tapi belum mampu mengaplikasikan di diriku sendiri. Tapi kan luar biasa saya baru dapatkan ini. Harus jelas, tapi dalam jangan sampai bilang rasis jangan rasis antar daerah, janganlah. Tapi apa yang kita sampaikan tadi Kanda, mungkin memang harus konsisten, harus ada pada basic tak. Ya, betul. Tapi kan misalkan Bowo yang dulunya terkenal sekali, hasil dari aktualisasi dirinya melihat, harus ini ada perubahan, harus kayak begini, itu tidak dipungkiri yang begitu Kak. Maksudnya dia untuk semua ini, untuk keseluruhannya. Misalkan kita kan bahas tadi tentang kejelasan yang paling penting, tentang apa basic tak. Jadi misalkan saya Makassar Bandung, saya lihat TikTok Makassar Bandung, bagaimana aktualisasi diriku, tidak terlalu bagaimana down turun harus buat lagi apa ini kayaknya. Nah, yang kuat kan yang bertahan, itu bukan yang kuat toh, tapi yang adaptif, yang mampu menyesuaikan diri. Kalau seperti seandainya hukum alam, yang kuat itu yang mampu bertahan, dinosaurus masih ada sampai sekarang. Tapi siapa yang ada sampai sekarang? Waduh, baru kenapa? Kenapa aku mau diam? Begitu. Jadi itu juga dia dilakukan Kampung Merdeka sampai sekarang. Brand Mami Kampung Merdeka yang bertahan sampai sekarang. Ceritanya di letting atau awal-awal banyak mau bikin seperti itu tuh. Untuk maksudnya sekategori lah. Artinya sekategori untuk clothing, kenapa bisa bertahan? Karena itu prinsip yang dipakai. Bukanlah yang kuat yang bisa bertahan, tapi yang adaptif, yang mampu berfleksibel melihat kondisi. Jadi harus menyesuaikan diri. Jadi sudah berapa tahun ini Kak? Ini sudah mau OTW 10 tahun? Iya, sudah 9 tahun nih lewat. Sekarang menuju 10 tahun nih. SMP ya? Berarti masih SMP dulu nih? SMP kelas 3 10 tahun. Jadi itulah maksudnya rumusnya toh. Jadi kenapa saya ditanya ini? Kan obrologi. Ya, kita ngobrol. Berbagi pengalaman. Oh ya, berbagi pengalaman. Bukan tanya langsung. Intinya ada di menitnya. Iya. Supaya tidak dipotong-potong tadi nanti rasis saya bilang. Ya. Tidak, jadi harus juga kalau misalnya ada waktu di mana penontonnya sudah tidak maksudnya tidak relevan Tidak relevan seperti apa yang pernah dirasakan. Karena begini, contoh suatu hari kan kamu akan rasakan seperti di generasiku yang generasi milenial, bahwa video yang maksudnya dibuat ini kalau kita tidak masih dengan gaya yang dulu jadi pakai, tidak diterima sama generasi Z. Itu betul ya. Toh? Ya. Dulu kita masih zamannya Facebook apa, toh video. Jadi mikir sekarang jadi jokes bapak-bapak gitu. The real. Iya toh, yang krik-krik gitu.
Dan ketika maksudnya lihat beda memang jokesnya juga yang generasi Z lagi. Kalau masalah jokes ya susah Kak dapatkan itu sebenarnya. Titik lucu jokes. Ya. Di mana memang cara bisa dapat titik lucunya? Di itu terkadang Kak begini saya, entah Kak ini selalu Kak dapatkan semua itu di tongkrongan Ji, dan singkat gitu saya dapatkan contohnya. Ada penjual nasi goreng, tapi itu pensilnya itu Pajar Nugra. Saya buatkan video. Ya gitu, ada penjual nasi goreng, kutanya apa tujuan penjual nasi goreng? Untuk mencari satu nasi baru menjual nasi. Nah begitu, buat video absurd. Jadi kalau bagaimana kalau setiap hari apakah bisa kau dapatkan terus itu? Yang jelas misalkan Kak, saya itu selalu hilang Kak di teman-temanku. Kalau nalem itu tidak ada di tongkrongan, berarti keluar naik motor. Apa sambil lihat kondisi di mana bagus nih buat video, apa nih bagus video. Itu hari baru waktu buat ke video nasi Padang, pergi ke makan di depannya nasi Padang. Iya nasi Padang. Oh buat video deh. Begitu Ji. Jadi memang caramu kau eksplor dulu sesuai dengan potret yang lu lihat ceritanya lihat, ya betul. Dia langsung harus turun ke lapangan. Harus turun di lapangan. Oh berarti memang. Walaupun tidak ada temanku untuk video yang harus membutuhkan 3 orang 2 orang, saya pakai ini Ji. Sendiri. Kamera depan sendiri, jalan-jalan keliling. Kemarin juga baru-baru viral videoku di Info Baru. Tadi siang saya upload. Jam 4 saya singgah di Pangkep, kehujanan, saya chat Ki. Ada chat Kak bilang, videomu nanti Ki Info Baru. Umpa akun tentang baru. Tentang ini Ji, kenapa di Baru nggak ada Indomaret begitu Ji. Oh jadi maksudnya karena di lapangan mau cari Indomaret tapi tidak ada. Tidak ada Indomaret. Jadi saya mungkin harus kesampaikan ini di Sulawesi Selatan itu ada salah satu kabupaten tidak ada Indomaret. Dan itu memang rendah kah? Tidak ada di Baru Indomaret, Alfamidi, Alfamart. Jadi dia punya pendirian lokal sendiri kayak Misira, Misi Pasar Raya. Pasar Misi apa? Ya kelontongan lah di sini. Misi Pasar Raya begitu. Oh dia hanya maksudnya pemilik lokal ya, lokal saja. Tapi bagaimana itu menurutmu, setuju juga? Setuju sih, karena dari segi peraturan pemerintah daerahnya sendiri. Ya mungkin untuk tidak disingkatnya ini Alfamart untuk beroperasi itu dampaknya untuk bagaimana dia bisa mengembangkan ini perdagangan tradisional UKM lokalnya ya. Oh jadi memang selalu cara membuat video memang by pengalaman nih. By pengalaman. Walaupun maksudnya jadi tidak bisa aku memang bikin video kalau di rumah Ji, di kamar aja. Hai yang kikurung Kak. Tidak bisa memang. Tidak bisa Kak. Oh jadi harus Kak keluar. Harus explore ceritanya. Iya, harus ke explore. Oh, jadi ndak bisa memang. Kalau videomu yang terakhir yang di sawah-sawah itu yang pakin-taking. Oh, yang pakin-taking. Itu bagaimana bisa temukan kalau begitu? Itu di posko KKN Kak. Ndak pernah upload video dalam 2 hari. Pusing Kak. Mana yang endorse-nya ada salah satu brand 3. Ndak buat-buat. Jadi stuck Kak, terus berpikir buat deh. Kan Valentine gini itu cari referensi Valentine. Saya buat coba kata-kata Valentine. Jadi tetap Ki juga harus Ki maksudnya relate dengan kondisi yang ada kah? Haruslah. Jadi ikuti tren juga. Update ya. Ikuti tren juga. Kalau mencari kan kalau orang teknis marketing itu dia sampai cari di Google Trend, apalagi tren ini. Tidak pernah lihat begitu enggak. Tapi Twitter saya enggak punya Kak. Jadi di mana aja pencari yang bisa nuta bilang ini lagi tren? Di tek-teknya orang. Biasa juga ada tuh yang di TikTok ada pemberitahuannya dari TikTok yang tren sekarang 2022. Itu lagi aku buka tren gini. Tapi trennya tuh begini trennya itu lagu Ji tapi enggak buat lagi. Tapi enggak ngambil lagu tren, enggak ikut ke. Enggak ikut Kak. Jadi menurutmu itu kalau yang kita pakai lagu tren berpengaruh enggak untuk berpotensi bisa menjadi FYP kalau ketika kita gunakan lagu yang tren itu? Kalau berpengaruhnya enggak aku tahu karena enggak pernah coba itu. Enggak pernah coba. Enggak pernah coba jadi sekali. Musik ini bikin sendiri Ji. Bikin sendiri Ji. Oh enggak pernah janu deh. Kalau musik? Ya. Musik di YouTube Kak tangkap layar. rekam layar baru kasih masuk di aplikasi lah, aplikasi edit. Jadi suaranya juga ngambil di extract. Kasih masuk gitu tidak pernah Kok dia bisa video extract semua. Terus berapa lama biasa memakan waktu untuk ngedit itu? Kalau edit kalau mau sama orang kalau di HP saya bisa edit dalam waktu 3 menit
Wah, selesai. masa? Dengan transisi berapa transisi? Kan dimaki. Bisa kayak dalam waktu 3 menit untuk konversi sampai 1 menit. HP apa yang digunakan itu? iPhone 8. Ah? iPhone 8. iPhone 8. Iya. Beda memang Android sama anu kah? iPhone Kalau beda, ngedit? beda sekali. Apa bedanya? Enggak lalot. Nggak lalat kiri. Terus enak juga ngedit karena hasil dari kamera iPhone. Oh, beda ya, Beda sekali. Jadi untuk konten kreator ini harus pakai iPhone. Harus pakai iPhone. Korbankan dulu sedikit kalau memang mau ki. Kalau memang mau serius Kalau memang mau serius harus ada di korban. beda dulu sama pakai Android, beda sekali. Sebenarnya kalau masalah beda sekali. Saya dulu HP itu Oppo 113 Yang dicicil ke itu? Iya. Ku kasih efek-efek iPhone. Ku download kan efek iPhone dia ada di Play Store. Di Google gitu. Baru di Google banyak sekali iklan-iklan judi. 5 tahap masuk. Sedikit iklan keluar Keluar terus. Kalau dia pun pakai aplikasi apa? CapCut apa? Capcut. Oh, Capcut jadi pakai tuh. CapCut. Oh. Pernah enggak pakai VN enggak Kenapa? ngerti Kak? Oh, jadi semua itu maksudnya full ini enggak ada diedit di HP semua aja. HP semua. Jadi enggak ada keinginan untuk upgrade lagi itu. Adalah. Mau apa nanti rencananya? Pakai Upgrade. apa? iPhone-nya yang diedit di upgrade di. Bunda Iya. mau saya bilang pakai kamera kah atau pakai apa lagi namanya? Pakai apa lagi? iPhone-nya ya upgrade dulu kayaknya. Kamera baru diedit di PC. Tidak ada mau seperti itu. Belum Oh. Iya. Ya ini stand dulu untuk sekarang. Tapi memang beda nih kalau sekarang orang pakai Kamera. Iya iPhone 13 lagi. Oh, iya. Wih, banyak anak-anak bilang selamat tinggal dengan kamera DSLR. Kalau pakai mi iPhone 13. Keren kameranya Kak. Wih. Apa mau ku bilang di? Keren kamera. Berapa itu iPhone 13 kah? 23-an kayaknya kalau enggak salah sekarang. 23 aja. Iya. Iya. Jadi bisa ini. Terkadang harus rendahkan itu nominal supaya bisa didapat. Oh, iya. Harus dikasih jadi. Iya. Harus dibiasakan pikiran itu. Iya. Sebegitu jadi. Segitu aja. Oh iya Supaya iya. Ucapan Oh, adalah doa. ada doa. Oke, udah 1 jam begini lebih Sudah 1 jam cerita. lebih cerita. Wih, enggak dirasa nih. Terima kasih banyak ini Coel sudah Siap, menginspirasi anak muda yang. Apa pesanmu bagi anak muda ini yang baru mau menjadi konten kreator supaya tidak malu-malu dan bisa mengikuti jejakmu ini? Silakan pesannya di sini. Jadi buat teman-teman untuk yang masih mau Jadi buat teman-teman untuk mau mengubah dirinya dalam segi produktif, saya hanya bisa sampaikan aksi tanpa refleksi maka kalian akan terjebak di aktivisme. Aktivisme tanpa refleksi maka kalian akan terjebak di verbalisme, omong kosong. Iya. Yang dibutuhkan itu sekarang ya praksisme gerakanmu. Gitu. Harus bergerak. Harus sekarang konsisten di. Harus konsisten, harus punya plan, harus punya prinsip. Ya. Itu dia pesan dari Coel. Jika kamu mau lebih daripada Coel, lakukan lagi lebih. Lakukan lagi lebih daripada itu. lagi dari itu. Karena hal yang bodoh kalau mau mengharapkan hasil berbeda tapi masih melakukan hal yang sama. Karena kegagalan yang sesungguhnya itu bukan ketika kalian mencoba lalu jatuh, tapi ketika kalian tidak pernah mencoba. Iya. Bunyi Mimi tik. Terima kasih banyak Coel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.